Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema mahram. Pembahasan pertama yaitu pengertian mahram. Mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam. Dalam kamus istilah fikih dikatakan bahwa mahram itu adalah haram dinikahi karena ada hubungan nasab atau persusuan. Melihat aurat mahram atau mahrumah, hukumnya boleh tidak haram selain bagian antara pusat dan lutut. Terkadang sering salah dalam menggunakan istilah mahram ini dengan kata muhrim. Sebenarnya kata muhrim melihat arti yang lain. Dalam bahasa Arab, kata muhrim artinya orang yang berihram dalam ibadah haji sebelum bertahallul. Sedangkan kata mahram artinya orang-orang yang merupakan lawan jenis kita, namun haram tidak boleh kita nikahi sementara atau selamanya. Dari definisi di atas kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya mahram itu adalah keluarga dekat yang tidak boleh dinikahi secara mutlak dan ada yang boleh dinikahi dengan sebab. Yang kedua yaitu macam-macam mahram. Macam-macam mahram di sini terbagi dua menjadi yang pertama mahram mu'abbad dan yang kedua yaitu mahram mu'aqqad. Mahram mu'abbad yaitu tidak boleh dinikahi selamanya. Mahram mu'abbad sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama faktor nasab, yang kedua faktor ikatan perkawinan, dan yang ketiga disebabkan karena persusuan. Mahram mu'abbad yang dipengaruhi oleh nasab diantaranya ibu, anak perempuan, bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak perempuan dari saudara perempuan. Yang kedua yaitu mahram mu'abbad yang dipengaruhi oleh ikatan perkawinan. Di antaranya yaitu istri dari ayah, ibu mertua, anak tiri, dan menantu. Yang ketiga yaitu mahram mu'abbad disebabkan oleh persusuan. Yang pertama, wanita yang menyusui dan ibunya. Yang kedua, anak perempuan dari wanita yang menyusui. C. Wanita saudara perempuan dari wanita yang menyusui, anak perempuan dari perempuan yang menyusui atau anak dari saudara persusuan, ibu dari suami dari wanita yang menyusui, saudara perempuan dari suami dari wanita yang menyusui, anak perempuan dari anak laki-laki dari wanita yang menyusui, atau anak dari saudara perempuan, anak perempuan dari suami dari wanita yang menyusui, istri lain dari suami dari wanita yang menyusui. Terus mahram mu'aqqad. Mahram mu'aqqad yaitu tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu saja, dan jika kondisi ini hilang maka menjadi halal kembali. Mahram mu'aqqad sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, saudara perempuan istri ipar. Seorang laki-laki tidak boleh menikahi saudara perempuan istrinya dalam satu waktu. Hal ini berdasarkan ijma' para ulama. Yang kedua, firman Allah Ta'ala, wa an tajma'u bainal akhtaini, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Yang ketiga, bibi dari istri, baik dari jalur ayah atau ibu, seperti hadis Nabi yaitu la tangkihul mar'atu ala ammaitiha wala ala kholatiha. Tidak boleh seorang wanita dimadu dengan bibi atau dari ayah atau ibu. Hadis riwayat Muslim. C. Perkawinan yang dilarang dalam Islam. 1. Nikah mut'ah atau kawin kontrak. Dalam terminologi bahasa Arab, mut'ah berasal dari kata mata atau muta'an yang mengarah pada makna bersenang-senang dan memanfaatkan, sedangkan secara etimologisnya
adalah seorang menikahi seorang wanita dalam batas waktu tertentu. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka terpisah tanpa adanya kata talak dan juga tanpa warisan. Para ulama telah sepakat atas keharaman pernikahan ini kecuali dari golongan Syiah. 2. Nikah syighar. Secara etimologis kata syighar bermakna kekosongan, sesuatu yang kosong. Bentuk pernikahan ini dinamakan asyighar sebab di dalamnya tidak ada penyerahan mahar. 3. Nikah tahlil. Perkawinan akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan itu disebut muhalil, sedangkan orang yang telah halal melakukan perkawinan yang dilakukan muhalil disebut muhalah. 4. Pernikahan poliandri. Poliandri adalah praktek perkawinan mana seorang perempuan menikahi dengan beberapa laki-laki. Terdapat 2 poliandri, yaitu poliandri fratemal bila prasuami bersaudara, kakak atau adik, dan poliandri non fratemal bila para suami bukanlah saudara. 5. Pernikahan sesama jenis. Komplikasi hukum Islam secara tegas menyatakan melarang perkawinan sejenis atau gay, karena dalam KHI mengatur tentang perkawinan yang bersifat heteroseksual, yaitu syarat perkawinan yang sah adalah ikatan batin dan biologis antara laki-laki dan perempuan. D. Mahram nikah menurut perundang-undangan. Perundang-undangan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah perundang-undangan maupun peraturan tertulis tentang perkawinan yang diberlakukan di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1994 dan masuk dalam lembar negara dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan dengan dapat berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. 2. Komplikasi hukum Islam. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menyebutkan bahwa sahnya perkawinan adalah bila dilakukan menurut hukum Islam. Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa dalam masalah perkawinan, kewarisan, wakaf yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka pengadilan agama yang berhak menyelesaikan jika terjadi sengketa.